نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Sahih Bukhari Muslim, kita melanjutkan dalam bab tentang sedekah. Hadis yang sebelumnya hadis nomor 631 dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'alu fa'atahum hatta idza nafida ma 'indahu qala ma yakunu 'indi min khairin falan addakhirahu ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yasbir yusabbirhu Allah wa ma u'tiya ahadun min 'ata'in khairun wa awsa'a min as-sabr. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menjelaskan ada beberapa sahabat Ansar datang kepada Rasulullah untuk minta sesuatu. Jadi dikasih sama Rasulullah, anak masih muda. Minta kepada Rasulullah, dikasih sama Rasulullah. Tak minta lagi, dikasih lagi sama Rasulullah. Sampai apa yang ada di tempat Rasulullah habis. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, apa yang ada pada saya tentang kebaikan, tentang harta apa yang Anda tahu, maka tidak akan saya sembunyikan daripada Anda. Dan barang siapa yang mau menjaga kehormatan diri dari meminta-minta, maka Allah Ta'ala akan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang mau merasa cukup, pasti diberikan kekayaan oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, dan barang siapa yang mau sabar, akan dibantu kesabarannya oleh Allah Ta'ala. Nah, maka ini semua tentang cara kita menghadapi. Orang yang mau menjaga diri, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan ketika Anda sedekah, carilah orang yang merasa cukup. Orang ini merasa cukup. Orang yang tidak paham, yahsabuhumul jahilu aghniya. Orang yang tidak paham, orang yang awam mungkin baru pertama ketemu dikira orang sugih. Padahal tidak duit sama sekali. Minat ta'afuf. Dengan apa? Karena dia menjaga diri dari minta sama orang lain. Abu Hurairah kelaparan luar biasa, minta tidak dididik sama Rasulullah untuk minta sama orang lain. Sampai pingsan di mimbarnya Rasulullah. Akhirnya kemudian karena zaman dulu gelap, tidak ada lampu, orang itu kan tidak paham dibangunnya Abu Hurairah. Keluar Abu Hurairah duduk di pinggir jalan. Ketemu Sayyidina Umar, ditanya, Abahir, iya, kenapa tidak saya ada masalah? Tak ngomong masalah apa? Saya ada masalah. Oh iya, cerita, dikasih solusi. Sudah pergi. Sayyidina Abu Bakar datang, tanya, Abahir, Abu Hurairah, iya, ada masalah apa? Tidak, saya ada masalah seperti ini. Ceritakan, masalah sembahyang, masalah seperti itu. Sudah, pulang. Ketika Rasulullah langsung tahu kondisi rakyatnya, kondisi umatnya itu Rasulullah tahu. Karena Rasulullah itu orang yang kumpul banyak dengan Abu Hurairah dan tahu Abu Hurairah itu tidak mungkin nunggu nak pinggir jalan tidak lapar nemen. Ada kalanya orang yang tidak punya itu sampai memaksakan jual barang, jual iki. Ini kadang-kadang tidak peka. Justru karena butuh uang ini mau tambah ditegen rego, ya Allah. Untuk ngomong iki wong pas butuh iki. Pas utangnya iki bayar utang. Aku pas oleh murah, lu bangga ya Allah. Justru pas dia butuh iki lebih, enggak tambah dincak rego. Hebat menungso ya Allah. Islam dudu Islam kok ngono kejem iku nek ngono carane. Mentang-mentang butuh tambah dincak wong.
Nah ini model seperti ini tidak diajarkan sama Rasulullah. Justru ketika Rasulullah kelihatan orang seperti itu, dipanggil langsung sama Rasulullah, yuk angkat. Sampai kemudian di rumah Rasulullah tanya 9 istri Rasulullah, songo. Daun makanan belas. Akhirnya ada seorang keluar, ya Rasulullah, saya lupa tadi ada orang ngasih susu. Gak banyak, paling saja. Jarak gini lah, tak gelas. Subhanallah. Kata Abu Hurairah, rotok lumayan. Rotok lutung lah, daripada pergi kelaparan, rotok lumayan. Langsung susah, tak gelas itu rotok lumayan. Kata Rasulullah, panggilkan Ahlus Suffah. Itu dalam riwayat Ahlus Suffah, orang yang tinggal di pelataran masjidnya Rasulullah, itu sekitar ada 80 orang. Sak gelas bagi wong gulung-gulung, ya Allah. Kalah suntikan vaksin, Pak. Ya Allah, ikut suntikan vaksin lumayan iku si anak ini. Ini satu gelas dibuat 80 orang. Ya apa cara ini cukup? Ambo. Jadi minum pertama, enggak. Justru yang paling lapar jadi panitia pertama. Diajari sama Rasulullah. Anda lapar, perhatikan orang lain dulu. Sak nemen-nemen ini lapar. Ini akhlak Islam. Tutu tambah butuh uang tambah dijak, ya Allah. Ya ini yang kemudian diajarkan oleh Rasul SAW. Dan Allah Ta'ala pasti, orang yang mau bersabar pasti akan diberikan oleh Allah Ta'ala tambahan kesabaran. Dan tidak ada sesuatu wa ma u'tiya ahadun min 'ata'in khairun wa awsa'a minas sabr dan tidak ada pemberian Allah Ta'ala kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Orang kalau sudah dapat sabar sudah luar biasa, mendapatkan rahmat luar biasa daripada Allah Ta'ala. Hadis yang selanjutnya, hadis kepada bab tentang memberi kepada yang minta meskipun dengan cara mintanya kasar. Ini dia. Hadis yang selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan, qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi rida'un najraniyun walidul hasyiyah fa'adrakahu al-Arabi fajabadahu biridaihi jabzatan syadidatan nazartu ila saf'ati unuqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad athtarat biha hasyatu ridai min shiddati jabzatihi thumma qala ya Muhammad murli min malillahi alladhi 'indak. Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahika thumma amara lahu bi'ata'in. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan, saya berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah pakai sorban dari Najran, pinggirannya itu agak keras. Ketika itu datang seorang Arabi tebel. Datang orang Arabi tiba-tiba negur Rasul, tarik mbok. Iki repote. Musuh wong desa-desa iki ya Allah. Makanya kadang-kadang sampai Allah Subhanahu wa taala mengajarkan orang-orang Arab asyaddu kufran wa nifaqan. Orang-orang Arab kadang-kadang orang-orang yang hidup di pedesaan atau bedui-bedui di Tiu, itu kemudian bisa jadi mereka lebih kuat kekafiran dan lebih kuat munafiknya. Kadang-kadang bahasa zakat nang desa itu mudah direken belas. Kadang-kadang sampai pengajian ngenteni pengajian umum sing gede baru teko pengajian. Ama pengajian sing biasa-biasa ini nang kota akeh nang desa kan dowarang nemu. Itu pun kalau ada kiainya sudah tua, enggak harus diganteni di sana. Nah maka ini pentingnya ketika Allah Rasulullah SAW menunjukkan cara Rasulullah bersosialisasi sama mereka, cara Rasulullah menghadapi mereka. Kadang-kadang sifatnya mereka itu ya sifat orang-orang desa itu ke bawah. Cerat-cerit nang kampung kok moro-moro ono opo langsung coblak. Ini disik, kok disik, ya besok mesti kon sopo iki. Siapa yang Anda sapa? Rasulullah itu tiba-tiba Rasulullah ditarik, biasa nari unta, biasa nari kuda, dianggap nari kok ngono bisa. Dianggap ambil koncone.
Makanya sampai diatur sama Allah Ta'ala, kalau Anda manggil Rasulullah, maka jangan Anda panggil seperti Anda manggil satu dengan yang lainnya. Kok nyeluk konco bangak-bangok, ya coba nyeluk Rasulullah bangak-bangok. Ada aturan ini, ada aturannya. Anda bicara sama ustaz, sama kiai, coba nyopo koncomu, jeblak lu iso pasti koncomu ya awur-awuran dadak ya Allah. Rasulullah bisa dingono-no. Ditarik lah Rasulullah kan kira kambing tak uang. Lainnya ambil koncomi orang teman Anda sendiri saja bakal tersinggung ini loh. Kadi keplak untung. Apalagi orang tak terhormat Rasul ya Allah. Ditarik menarik nabi menarik kuda datang ngawur-ngawuran. Akhirnya kemudian dia orang ini tiba-tiba narik kata Anas bin Malik, saya lihat itu sorban ngecap di leher Rasulullah. Memang pinggirannya tebel. Ditarik sama banter itu niat api mateni dan niat api jalur. Untung ngedok-dok nang omamu maklum inggih. Wah baik ya Allah. Oh miskin Indonesia ini baik luar biasa. Niat api jalur sedekah ya Allah. Rasulullah ditegak dengan penjaluk. Coba gini, tegak. Kenapa kamu? Di satu karat, sudah dikei. Di satu karat. Subhanallah. Sabar betul Rasulullah itu. Ditarik seperti itu, kata Anas bin Malik, saya lihat di leher Rasul sudah ngecap pinggiran di sorban itu tadi. Maka dia kemudian minta kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Muhammad murli min malil ladzi inda. Subhanallah. Cara njaluke yo sangat. Ya Muhammad, kasihkan kepada saya hartanya Allah Ta'ala yang ada di Anda. Loh, ya Allah. Kadang-kadang njaluke itu ya Allah. Kan hartanya Allah Ta'ala. Lah kok disuruh hartanya Allah Ta'ala, kok tak jalunan Allah Ta'ala, lah kok jalunan aku. Kadang-kadang orang itu setengah sadar, kadang-kadang jalur setengah sadar. Kepingin ketok koyo alim, tambah ketok balule. Itu kan tanahnya Allah Ta'ala. Loh, wis ero tanahnya Allah Ta'ala. Apa kok tak jalunan Allah Ta'ala? Kapan kon terambil Allah Ta'ala? Kok enak deh moro-moro gawe beda. Ikan tanahnya Allah Ta'ala. Wis ero tanah. Kepingin ketok alim, tambah ketok gobloke. Akan disuruh tanah Allah Ta'ala. Lantas kapan kau terambil Allah Ta'ala? Andi sertifikat untuk Allah Ta'ala. Kok kata-kata kayak ngono. Ini orang Badui ngomong, ya Muhammad, berikan kepada saya hartanya Allah Ta'ala yang ada pada Anda. Lu seru hartanya Allah Ta'ala. Lah kok jaluk yang aku? Apa kan jaluk ya Allah Ta'ala dewi? Kadang-kadang ngono. Orang itu kadang-kadang untuk nanya itu kepingin ketok wong aku wong pinter. Lho kan apa ngetes ustaz tapi ya opo. Akan terbuka model seperti itu akan terbuka. Kok kadang-kadang apa takon nang ustaz rada ngetes titik. Apa takon warisan. Ustaz, kan sebetulnya Allah Ta'ala itu memberikan lidzakar ini tuh abdul untayan. Bagi orang laki itu adalah seperdua daripada perempuan. Lah, kan wis gawe ayat. Berarti kan wis ngerti bagiannya apa? Ya ndak ngerti Ustaz. Lah ngono kok ngeminta. Teko takut ae, gak usah ngetes. Kadang-kadang kan kepingin ketok pinter tapi menunjukkan ilmunya. Tapi takut. Lu orang minta, tapi kemudian menunjukkan kecerdasan. Gak tambah cerdas, tambah kapinter dengan mengucapkannya. Nah maka ketika dia mengucapkan ya Muhammad, berikan harta Allah Ta'ala yang ada pada Anda, maka Rasulullah SAW noleh, faltafata ilaih, kemudian Rasulullah noleh, kemudian Rasulullah tersenyum Rasulullah. Nah, sawak waktu. Dilihat sama Rasulullah senyum, ya Allah, ngadep bapak ini. Itu hidup itu. Senyum Rasulullah, kasih tahu kepada sahabat, tolong ambilkan. Disyukur sama sahabat. Itu dari harta Rasulullah, diambilkan sama sahabat, dikasihkan kepada orang yang tajus, nyingkir langsung. Hadis yang selanjutnya dari Miswar bin Makhrah bin Marhamah bin Makramah radhiyallahu anhuma annahu qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
biyatan walam yu'ti Makhramah syai'an faqala Makhramatu ya bunayya intaliq bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fantalaqtu ma'ahu qala udkhul fad'uhu li qala fad'autuhu lahu fa kharaja ilaihi wa alaihi qiba'un minha fa qala qabatu hadha laka qala fa nazara ilaihi qala fa qala radiya Makhramah. Hadis dari Miswar bin Makhramah, anaknya yang meriwayatkan. Menjelaskan ketika Rasul SAW bagi-bagi ada beberapa pakaian itu ya dikasih sama Rasulullah kepada beberapa sahabat yang memang tidak mampu, tapi Makhramah ini tidak dikasih. Subhanallah. Nuntut, kok kadang-kadang kayak ngono apa, mentang-mentang citek nuntut, nek tadi kayak itu nuntut, aku tidak mau undang. Ya Allah. Makanya ini penting pelajarannya Makhramah ini penting. Ketika itu datang Makhramah itu ya punya anak seperti itu juga. Akhirnya kemudian ngomong kepada anaknya, masa saya tidak dikasih sama Rasulullah? Waduh, cuidek ambil Rasulullah, tidak sak piro. Kadang-kadang ngono. Lo abimu acara aku tidak diundang, aku di abimu itu cuidek kapan? Kok gak tahu kok nama aku? Kapan? Kadang-kadang aku nego suangan panjene. Aku di abimu itu cuidek luar biasa. Abimu di acara tidak diundang, nemen kok anjene. Aku tak tahu kok nama aku. Kok aku gak tahu kok nama aku? Kok cari cuidek. Nek cuidek ku paling tak berminggu teko. Iki gak tahu teko setahun sekali untung-untungan iku pun jaluk. Ngono ngomong cuwitek kapan citeke. Kadang-kadang ngakunya seperti itu. Nama Makhramah itu orangnya ya hampir model seperti itulah. Tapi pelajaran luar biasa. Jadi ya Makhramah ini sama Rasulullah kelupaan, subhanallah. Maka kemudian Makhramah ini ngomong kepada anaknya, ayo nak sekarang kita minta sama Rasulullah. Ayo Rasulullah tunggu kok aku tadi kayak teman-teman kok aja. Akhirnya didatangi Rasulullah. Begitu sampai di tempat Rasulullah, Miswar ini mengatakan ayahnya menyuruh kepada Miswar ini tadi bisa masuk ke tempat Rasulullah, bilang saya yang datang. Mosok aku sing teko gak disuguhi, mbok yo ono kopi tau. Ya Allah. Ini ngomong aku sing teko, saya yang datang kata Makhramah ini tadi. Akhirnya ya anaknya nurut lambe ambil wong tuwa. Masuk ke dalam dokter ke rumah Rasulullah, kemudian Rasulullah kelihatan ada Makhramah. Ngerti Rasulullah sapal. Subhanallah. Dari apa yang ada pada Rasulullah, ini duduk baju yang niat untuk didum-dum. Ini baju dari milik Rasulullah sendiri, kambing Rasulullah sendiri. Begitu kelihatan Makhramah, keluar Rasulullah SAW diambilkan dari bajunya yang biasa dipakai sama Rasulullah, kambing yang biasa digawe. Kata Rasulullah, ini sudah saya siapkan untuk anda seru dari Padang Geruang. Tapi penting ya Allah, mengajarkan etika itu penting. Ya yang diminta disuruh yang baik. Orang yang meminta itu disuruh roto ahlaki titik lah. Ahlaki. Tidak kemudian terus awur-awuran, mentang-mentang citek terus awur-awuran enggak. Semua orang kepingin dihormati, semua orang kepingin dihargai, semua orang kepingin dikenakno. Tapi enggak ngau coroi. Jadi pelajaran luar biasa dari Makhramah ini dia dikasih sama Rasulullah. Untuk apa? Menghindari fitnah. Nah, dari fitnah akhirnya tahu. Wong kok ini ada dikai tadi tahu, tadi dirasani. Kadang-kadang perlu. Subhanallah. Ya ini yang Abi kadang-kadang ngajari. Ada orang itu tiap tahun ada orang itu tiap tahun itu mesti ono njaluk ambek Abi. Ustaz saya kasih ono sarung, Itu pernah sekali tak tegur sama saya. Kok biasa njaluk kok ngono ku tak Abi. Subhanallah. Saya yang ditegur ya. Aku ditegur balik. Di kandang Abi. Kadang-kadang beli mulutnya orang seperti ini penting. Daripada mbok tegur, mbok elek kabeh sak keluarga dirasani. Nek keun wae. Nuku cangkeme wong iki, anggap ae tuku cangkeme. Cangkem lak tuku. Ngono wae. Jadi apa? Sebetulnya dia itu menghina dirinya sendiri, tapi dia tidak sadar.
Orang seperti ini kan, dia tidak sadar aja ini lo mau dia menghina badannya sendiri tidak sadar. Kadang-kadang ya Allah, perlu sampai takwa dua cuma bagai jalur ini kan tidak sadar orang. Kalau sudah gara-gara dunia itu tidak ngali kan, justru aku mau. Kadang-kadang pentingnya itu ada di sana. Aku cangkem. Pentingnya kayak gimana? Saya itu tadi. Hadis yang selanjutnya memberi kepada bab tentang memberi kepada orang karena khawatir imannya goyang. Ini agak panjang hadisnya. Dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang mustajab doanya luar biasa. Anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas luar biasa. Orang yang mustajab dakwahnya, doanya. Maka dia menjelaskan ketika dari ayahnya berkata Rasulullah SAW membagi ada beberapa yang dikasih sama Rasulullah dari suatu kabilah. Ini maka kemudian Rasulullah SAW ada satu orang kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya duduk di antara kabilah itu. Saya duduk di antara kabilah itu. Ada orang yang saya kagum terhadap imannya. Sembahyangnya kena. Ini orang sholatnya kena, puasanya kena, ibadahnya kena, masya Allah. Lalu tidak dikasih sama Rasulullah SAW, itu tidak dikasih. Akhirnya kemudian dia tanya kepada Rasulullah SAW, fakultu ya Rasulullah, malaka an fulanin, wallahi inni la arahu mu'minan, qala awa musliman. Ditanya orang ini, Sa'ad bin Abi Waqqas tanya, ya Rasulullah, kenapa anda tidak ngasih orang ini ya Rasulullah? Padahal saya lihat dia ini orang yang beriman. Ditanya sama Rasulullah, apa orang muslim? Loh, cari mukmin. Ya Rasulullah ini orang mukmin apa muslim? Diam, tidak paham dia anak Sa'ad bin Abi Waqqas. Tanya sampai yang kedua, ya Rasulullah kenapa anda tidak ngasih orang ini? Demi Allah saya lihat ini orang baik. Ini nak bendino melok pengajian Ustaz, kok tidak dikei? Justru ini yang paling adil, yang lungguh nangar, yang lungguh nangar tidak dikei. Yang buru-buru kata-kata dikei, itu kayak buru-buru kata-kata dikei. Sing buru-buru iku nek dak dikeki kok geruang, dak teko maneh. Ditanya sama Rasulullah, mukmin atau muslim? Awa musliman atau dia orang muslim? Meneng, sik dak paham jane. Sampai tanya yang ketiga, ditanya lagi sama Rasulullah, apa dia orang mukmin atau muslim? Loh, mukmin atau muslim? Awa musliman atau dia orang muslim? Kata Rasulullah SAW kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, qala inni la u'tir rajul wa ghayruhu ahabbu ilayya minhum. Ada kalanya kata Rasulullah, saya kepingin memberi kepada orang yang saya sukai. Kadang-kadang kepingin sing kayak iku sing nunggu ngarep-ngarep ini. Cuma ada kalanya nek sing ndak aktif gak dikei, kudu teko maneh. Kok tak teko mana? Makanya ditanya sama Rasulullah, mukmin atau muslim? Nek muslim tak kei. Nek sik buru anyaran Islami tak kei. Tapi kalau sudah beriman, kan wis lawas ngerti di sana. Sudah lama berjuang bersama Rasulullah. Sudah lama berjuang di jalan Islam. Lu dhisik tumtuman, gak ada tumtuman jajan wis teko kabeh nang pengajian. Lu begitu tumtuman jajan, kok berubah iman gara-gara jajan? Kok berubah imannya gara-gara jajan? Kan ditakoni mukmin atau muslim. Kalau dia datangnya karena jajan, berarti si muslim seana. Tapi nek memang betul karena ibadah, karena pengajian, karena kepingin lu bareng Rasulullah, berarti mukmin. Sholatnya dia seperti apa? Lalu sholatnya dia karena harus untuk nunggu untuk dibagi, ngenteni sembako baru oleh pengajian. Berarti si muslim si anak, si awal Islam di sana. Mu'alaf, mu'alaf itu begitu. Wong sing kata Islam kok ndak. Orang sing sampai umur 70 kadang-kadang si mu'alaf. Sembayang jarang-jarang. Engko ono bagi-bagi sembako baru sembayang. Engko kadang-kadang begitu Idul Adha ndak oleh ke masjid. Aku tahu dulu oleh rodok geruang titik. Mu'alaf si anak, si mu'alaf. Iman umur 70 Ustaz, atau umur 70. Kok ndak belajar. Si mu'alaf jenenge. Nek wis belajar baru rodok beriman. Lah ndak belajar agama sampai kiamat mu'alaf terus sampai mati umur 80 sing tetap mu'alaf. Tak belajar.
Ini pentingnya orang belajar tentang agama. Maka kata Rasul SAW, ada kalanya saya memberi kepada orang lain, padahal saya lebih suka untuk memberi kepada orang yang lain. Tak kira nanggung sing aktif, tapi padahal saya lebih suka untuk memberi kepada orang yang aktif. Kenapa kata Rasulullah? Hal itu saya khawatir kalau sampai wajahnya itu dijadikan oleh Allah Ta'ala yukabba finnari ala wajhi. Saya takut kalau seandainya dia disukurkan wajahnya oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Iki wong kok ini nek tak kei dapat pengajian mana? Yang diktal sembayani tambah dilokno dan menghina Rasulullah itu dosa besar luar biasa, keluar dari Islam. Saya takut kata Rasulullah kalau sampai orang ini tidak saya kasih, saya yang dihina. Rasulullah dihina, ngilokno Allah Ta'ala, menghina Rasulullah, menghina Allah Ta'ala, keluar dari Islam. Saya takut kata Rasulullah kalau sampai dia wajahnya disungkurkan ke neraka. Itu dikei. Subhanallah. Itu pentingnya. Ada kalanya orang kemudian memberikan kepada hal yang seperti ini sebagai motivasi, tidak apa-apa. Kadang-kadang bingung, Ustaz ya apa Ustaz ada bagi-bagi di masjid Ustaz. Alhamdulillah daripada anak gereja kan bagi-bagi ini kan lebih baik di masjid. Paling tidak untuk takutiti habis sembahyang subuh dhisik baru oleh beras. Baguslah daripada kan dikon misa di kawanan gereja kan lebih baik menggunakan masjid untuk kenal. Bagus. Daripada kon dum-dum nang pasar wong ndak ono motivasi untuk ibadah, kon berangkat dum-dum nang masjid. Ya bagus daripada enggak sama sekali. Orang kadang-kadang bingung. Oh, kalau gitu berarti kemudian sholatnya untuk berasnya apa-apa lah, tidak apa-apa. Daripada orang kemudian nang pasar daripada tambah tidak sembahyang sama sekali. Terus oleh beras tidak sembahyang sama sekali, lebih baik sembahyang bisik oleh beras. Bagus. Kadang bingung diajari sama Rasulullah, kadang-kadang modelnya seperti itu. Biasa, sing teko aja sing malah wajar, bagus. Terus memang seperti itu. Dunia itu memang seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrari azza wa far rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.